ya udah klik video ini. Selamat datang di Pantau KBS. Pepi akan ajak kalian semua untuk keliling kebun binatang Surabaya, mengenal lebih dekat satwa dan para kipernya. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, pantau terus ya. Sahabat satwa, hai, apa kabar? Wah, lama ya nggak pernah ketemu. Ada Pepi, ada Simen juga. Hai Men. Hai Pepi. Kalau ada Pepi, ada Simen, berarti waktunya kita mengucapkan selamat datang di Pantau KBS. Ya, di Pantau KBS episode hari ini, episode pertama nih, kita akan ajak sahabat satwa yang lagi di rumah untuk jalan-jalan keliling kebun binatang Surabaya, mengenal lebih dekat satwa orang utan bareng sama kipernya. Penasaran kan? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini terus. Ya, jadi sahabat satwa, sepertinya sudah kita ketahui bersama ya, Indonesia dilanda yang namanya virus corona atau COVID-19 sejak 3-4 bulan yang lalu. Dan itu sebabnya kebun binatang Surabaya juga harus tutup sementara mulai tanggal 17 Maret 2020 dan diperpanjang lagi sampai dengan 16 Juli 2020. Bukan tanpa alasan kenapa kebun binatang Surabaya harus tutup lagi. Yang mengingat kota Surabaya masih berada di zona merah. Kita harus bantu pemerintah kota Surabaya untuk menurunkan kurva pasien COVID-19 supaya semuanya sudah sehat dulu, semuanya aman, nyaman, baru insya Allah kita bisa buka kembali. Seperti itu, jadi kalian sabar aja dulu di rumah ya, jangan kemana-mana, biar Pepi dan Simen yang kerja untuk kalian, yang memberikan kabar satwa-satwa yang ada di kebun binatang Surabaya untuk kalian semua gitu. Men, tunggu. Kayaknya ada pergerakan deh di situ. Jadi sahabat satwa, selain seluruh karyawan kebun binatang Surabaya itu wajib menjaga kesehatan diri sendiri, mereka juga harus wajib loh menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan satwa-satwa yang ada di sini. Men, jangan-jangan ada apa-apa tuh sama mereka. Kita langsung samperin yuk. Yuk. Sahabat satwa, tadi yang kayak Pepi bilang ada pergerakan. Ternyata ini mah kipernya sendiri. Namanya Mas Agus. Halo Mas Agus. Halo. Lagi ngapain Mas? Mau kasih makan. Oh, ternyata Mas Agus lagi ngasih makan sahabat satwa. Jadi memang Mas Agus ini perawat satwa orangutan Kalimantan remaja yang ada di kandang ini, itu maksudnya. Kasih makan apa aja sih Mas? Makan dulu yuk. Yuk. Iya, yuk. Jadi sahabat satwa, sekarang kita itu sudah ada di depan kandang orangutan Kalimantan. Nah, seperti yang sahabat satwa lihat tuh di belakang ya. Ini adalah jenis orangutan Kalimantan. Ada dua, namanya Rizky dan juga si Damai. Dan kebetulan Rizky sama Damai ini masih saudara. Jadi mereka satu ibu tapi beda bapak. Jadi sahabat satwa, siapa sih yang gak kenal sama Rizky dan Damai, orangutan Kalimantan yang ada di kebun binatang Surabaya? Kalau kalian pengen tahu lebih detail lagi, Rizky sama Damai ini lahirnya di mana sih? Usianya berapa ya? Kita langsung tanya-tanya aja sama kipernya. Hai Mas Agus. Hai. Kita salam corona dulu dong. Oke, Kakak. Oke, ini dia Mas Agus. Mas Ya. Agus ini adalah kiper atau perawat satwa yang setiap harinya merawat si Rizky sama si Damai, gitu. Iya. Mas Agus, Ya. ini Rizky sama Damai. Tadi Pepi nyampein ini ke sahabat satwa kalau Pepi. mereka berdua ini keluarga ya, satu saudara ya, betul ya? Iya, satu saudara sama tapi beda bapak. Beda bapak, Iya. satu ibu tapi mereka beda bapak. Iya. Mas Agus, mereka ini usianya berapa sih? Tadi Safi bilang ke sahabat satwa juga kalau Iya. mereka ini termasuk orang utan yang remaja, bener nggak? Iya, benar sekali.
Kak Pepi, kalau si Damai ini umurnya kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Ya, kalau yang Rizky itu 7 tahunan. Yang Damai 9 tahun. Ya. Yang Rizky 7 tahun. Iya. Oke, jadi sahabat satwa, kalau yang Damai itu umurnya 9 tahun, sedangkan Iya. si Rizky ini umurnya 7 tahun. tahun. Iya. Mas Agus, Iya. tadi kan Pepi lihat nih, Mas Agus lagi kasih makan. Ya. Emang si Rizky sama Damai makanannya apa sih, Mas? Rizky sama Damai ini makanannya buah-buahan sih. Buah-buahan? Iya. Buah-buahan, selain buah-buahan, Ada kasih entertainment seperti kelapa ini. kelapa. Iya, kelapa. Oke, makan sayur juga nggak sih, Mas? Ya, seperti daun pepaya itu. Daun pepaya. Wah, jadi sahabat satwa, si Rizky sama si Damai ini selain makannya buah-buahan, dia juga makan yang namanya daun pepaya, sayuran ya, daun pepaya, dan juga kadang-kadang kita kasih yang namanya kelapa Iya, sebagai kelapa. enrichment. Mas Agus, emang Iya. enrichment itu apaan sih, Mas? Entertainment itu buat dia aktivitas seperti ini, Kak Pepi, seperti kayak kasih daun pisang ini buat entertainment dia mereka biar nggak stres lah. Oh gitu. Iya. Jadi kenapa sih kok si Rizky sama Damai dikasih daun pisang ya? Kelihatan ya di belakang itu sama dia dipakai mainan. Ya itu adalah salah satu enrichment yang diberikan si kiper untuk satwa-satwa yang ada di sini. Mas Agus, kemarin Iya. miminnya KBS buka pertanyaan, buka kesempatan Kak Pepi. untuk netizen bertanya ke kipernya langsung tentang satwa orangutan. Bentar ya. Iya, Kak Coba Pepi cek dulu pertanyaannya apa aja. Duh, Oke. Udah siap ya Mas ya? alhamdulillah. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari @lydia25_. Dia tanya nih, Kak, untuk rambutnya perlu disisir atau enggak sih? Ya mungkin kalau kita sih ya sekarang dimandikan sih. Sekalian dimandikan. Mm-mm. Dimandikannya berapa kali? Seminggu berapa kali atau setiap hari atau gimana Mas? Setiap pagi. Setiap pagi? ya Kak Pepi. Setiap pagi dia dimandiin, terus Iya. setelah dimandiin sesekali mereka disisir juga. Enggak, ya cuman dibilasin sama sampo, kayak sampo baby itu. Oh, jadi gitu sahabat satwa. Untuk orangutan Kalimantan ini biasanya dimandiinnya pakai sabun baby, gitu Iya, ya Mas biar ya. kelihatan wangi gitu. Biar tetap wangi meskipun berada di luar Iya. ya. Oke, untuk perawatannya sendiri, rutinitas setiap pagi yang dilakukan oleh Mas Agus sebagai kiper tuh seperti apa sih Mas? Ya, ketika kita datang pagi itu ya kita ngecek sangkar ini dulu, habis itu kelihatannya aman, habis itu kita masuk ke kandang-kandang masing-masing. Di kandang-kandang, habis itu kita ngelihat satwanya itu contohnya fesesnya, habis itu kita itu ngelihat perilaku mereka, apakah mereka itu sehat apa sakit. Ketika kalau dia sakit, kita harus laporan ke dokter hewannya. Jadi gitu sahabat satwa ya. Jadi untuk memastikan satwa-satwa yang ada di KBS ini dalam keadaan sehat atau enggak, ya itu tugas kipernya. Jadi setiap pagi kiper-kiper itu harus melihat kandang tidurnya dia, terutama lihat dari fesesnya, kemudian melihat dari perilakunya dia, tingkah lakunya, dia lemas nggak? Kalau lemas jangan-jangan sakit nih. Lah kayak gitu langsung dilaporkan ke dokter hewannya gitu ya Mas siap, ya. Kak Pepi. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah gimana sih cara orang utan bersosialisasi dengan temannya yang sesama orang utan? Nah, kayak Rizky sama Damai nih Mas. Iya. Cara sosialisasinya seperti apa sih? Cara mereka berinteraksi? Ya mungkin dia itu kayak berbagi makanan gitu, dia pasti minta kita ngambil, dia kasihin. Kadang-kadang dia itu biarin gitu, nggak mau diminta. direbut, jadi direbut, ditutup gitu ya makanannya. dengan cara nunjukin perilakunya dia. Melalui perilaku juga. Oke. Kadang gitu. kalau dia minta juga Iya, dia seperti manusia gini, tangannya di seperti depannya. manusia Iya. ya. Oke. Untuk interaksi mereka selain dari perilaku dia juga lewat suara nggak sih Mas? Iya, kadang-kadang dia bunyi ngik ngik gitu, kata minta ngik gitu. Itu tujuannya apa? Maksudnya apa yang dia minta Mas? Kalau dia lagi bersuara kayak gitu? Mungkin dia lapar mungkin. Mungkin lagi lapar atau lagi manggil temennya kali Iya, ya. manggil teman, Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Fahrezi_Erdia. Kenapa orang utan suka membuat suara seperti kecupan di alam liar? Karena habis lihat Nat Geo Wild. Ini nyambung kayaknya ya Ini sama nyambung jawaban kayak Mas Agus tadi ya. Seperti ketika dia bersosialisasi sama temennya gitu di hutan.
Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya sahabat satwa pernah lihat video si orang utan bunyi-bunyi, itu ya bisa jadi itu adalah salah satu interaksi mereka untuk atau kepada orang utan yang lainnya ya. Iya. Barangkali manggil Iya. atau ngajak main kali ya. Ini kadang dia bercanda gitu sampai bunyi sampai gitu kan. Guyon Ya, gege guyonan, gitu. iya. Kalau marah Oke. beda lagi kalau marah. Oh. Suaranya gemuruh. Kalau marah suaranya gemuruh. Beda-beda loh sahabat satwa. Jadi kalau dia lagi seneng, dia lagi happy, dia lagi sedih, dia lagi marah, suaranya beda-beda ya Mas ya. Teriak gitu. Luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Dari @taufanardiansyah_. Perbedaan kera dan monyet apa ya Kak? Dan bisa kita lihat Kak Pepi, monyet ekor panjang. Biasanya kan orang-orang bilangnya itu kera. Monyet ekor Kera. panjang biasanya orang Kera nyebutnya Jawa. kera. Kera Jawa. Padahal Itu monyet. itu monyet. Jawa. Emang perbedaannya dilihat dari apanya gitu loh Mas? Paling mudah itu kita lihat itu dari ekornya sih. Dari ekornya. Dari ekornya. Dari ekornya. Kalau punya ekor berarti dia Jenis monyet. jenis monyet. Iya, Kalau jenis punya monyet. ekor jenis monyet. Kalau nggak punya ekor berarti dia Jenis kera. kera. Berarti untuk orangutan ini adalah Jenis kera besar. jenis kera besar. Jadi sahabat satwa ya, perlu diketahui bahwa orangutan ini termasuk keluarga kera besar yang ada di Asia. Betul ya Mas Agus ya? Oke. Untuk pertanyaan dari netizen kita tutup dulu, sudah sampai di situ dulu ya. Ada Oke. dua pertanyaan terakhir dari Pepi untuk Mas Agus nih. Mas Ya. Agus, lagi masa pandemi seperti ini, KBS kan udah tutup kurang lebih 3 bulan yang lalu. Iya. Untuk si Rizky Amadame ini apakah ada perbedaan perilaku sih Mas waktu lagi rame sama pas lagi sepi, tiba-tiba sepi seperti ini, ada perbedaan nggak? Kalau perilaku mereka sih nggak ada perbedaan sih Kak Selvi. Tetep ya? Tetap aja nggak ada perbedaan. Mereka mungkin stres? nggak ada. Nggak ada? Oke, mereka tetap happy ya? Tetap Tetap happy. seperti biasanya. Cuma Kita- pasti ada perubahannya dong? Iya kan perubahannya gini loh. Biasanya kan pengunjung itu banyak kan. Heeh. Biasanya ngasih makan lempar makanan apa yang nggak sesuai dengan mereka. Oke. Gitu. Pengunjung nakal lah istilahnya. Oke, jadi gitu ya. Iya. Kalau untuk si perilakunya orangutan sendiri nggak ada masalah, semuanya Nggak ada sama. masalah. Tetap ketika lagi rame maupun nggak rame tetap seperti ini. Mereka Iya. tetap happy, mereka tetap senang. Yang bikin beda kalau pas lagi KBS libur adalah tidak ada lagi pengunjung nakal yang suka kasih makan Betul orangutan dengan makanan sembarangan, betul ya Mas Iya. ya? Terakhir Mas Agus, Iya. pengen tahu nih, Apa kakak? selama masa pandemi, orangutan yang dipegang atau dirawat sama Mas Agus, Iya. apakah ada tambahan vitamin khusus supaya mereka tetap sehat? Itu tiap hari kan. Pasti ya, Pasti dan itu setiap Kayak hari. vitamin gitu, pasti itu rutin. Dari dokter hewannya kan ngasih ke satwa-satwa gitu, kita harus ngasih itu. Oke, jadi seperti itu sahabat satwa. Kita sudah belajar banyak sama Mas Agus tentang orangutan Kalimantan yang remaja. Mas Agus, Iya, ibunya mereka siapa? ibu mereka itu Namanya? namanya Dora. Namanya Dora. Iya, dan ada bapaknya juga Mas Ian. Masih ada Bapak juga Iya. ya di sana ya? Di sana nanti. Oke, kalau gitu sahabat satwa, setelah ini Pepi akan ajak kalian untuk menuju ke kandang orangutan dewasa di mana ada ibunya si Rizky Amadame di sana. Oke, terima kasih Mas Agus. Terima Kita kasih. salam corona Oke, lagi. kakak. Bye. Bye-bye. Oke, kalau tadi kita sudah belajar banyak tentang orangutan Kalimantan yang remaja. Sekarang Pepi dan Mel akan ajak kalian untuk belajar tentang orangutan Kalimantan yang dewasa. Nah, perlu kalian tahu nih, sahabat satwa, kalau Kebun Binatang Surabaya ini punya 8 ekor orangutan. Wow, banyak banget ya. Siapa aja namanya dan berapa usianya? Pengen tahu kan? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Yuk, kita langsung ke kandang orangutan Kalimantan dewasa. Yuk. Nah, itu dia perawat satwa orangutan Kalimantan yang dewasa. Pengen kenalan? Yuk langsung aja. Hai Mas Pandi, apa kabar Hai. Mas? Kita salam corona dulu dong. Oke. Oke, ini dia namanya Mas Pandi. Ya. Nah, Mas Pandi ini adalah kiper atau perawat satwa orangutan Kalimantan yang dewasa. Mas Betul. Pandi, lagi ngapain? Lagi pengamanan aja. Lagi pemantauan. Wow. Kayak nama konten kita ya, Pantau KBS. Oke, lagi mantau siapa nih Mas Pandi? Ini lagi mantau Dora. Dora. Iya.
Oh, Dora. Iya. Jadi sahabat satwa, tadi kan Mas Agus bilang ya kalau Rizky sama Damai itu satu saudara, satu ibu, beda bapak, dan Iya. ibunya namanya Dora. Jadi ini ibunya Ini. Rizky sama Damai. Iya. Wah, ini nih ibunya Rizky sama Damai. Namanya si Dora lahir mana nih, Mas? Dora asli kelahiran KBS. Asli kelahiran KBS, asli arek KBS juga ternyata ya, sama kayak Rizky sama Damai. Iya. Mas Pandi, Iya. ini tadi Mas Pandi lagi mantau sambil kasih makan kan? Iya. Kira-kira kalau boleh tahu makanannya apa sih? Sama kali ya, sama yang kecil, sama yang remaja tadi? Sama juga. Di sini cuma mungkin porsinya lebih Porsinya lebih kan? banyak. Oke. Oke, Mas, Ya. ini kenapa sih dia kok turun? Ya itu lagi interaksi sama kita aja, cari perhatian. Oh, gitu. Lagi interaksi ya. Iya. Mas Pandi pengen tahu deh, Dora ini usianya berapa sih, Mas? Dora usianya 22 tahun. 22 tahun? Iya. Wow. Untuk ukuran 22 tahun dia sudah berapa kali melahirkan, Mas? Kalau untuk Dora sudah 2 kali. Dua kali ya, Iya. si Rizky masih Iya, Damai ya. sama-sama. Oke, Mas Pandi, jadi kemarin nih miminnya KBS ngebuka kesempatan untuk netizen bertanya Ya. tentang orang utan Kalimantan. Nah tadi kalau Mas Agus juga sudah ya, sekarang waktunya kita tanya-tanya langsung sama Mas Pandi ya. Oke. Kita buka dulu HP-nya, oke. Yang pertama ada pertanyaan dari BGS. Ingin tahu dong perbedaan ciri fisik dan perilaku Pongo pygmaeus, Abeli, dan Tapanuliensis. Gimana Mas perbedaannya? Kalau untuk perbedaannya Kalimantan, Sumatera sama Tapanuli. Tapanuli. Iya. Kalau untuk di KBS ini kebetulan cuma punya Kalimantan. Kalimantan. Kalau untuk ciri-cirinya Sumatera sama Tapanuli itu kita bisa ngelihat dari fisiknya atau rambutnya. Oke. Kalau untuk Sumatera itu rambutnya agak kepirangan, Oh. lebih halus, lebih tipis. Oh. Kalau untuk orangutan Tapanuli itu rambutnya lebih tebal, pirang juga, cuma lebih ikal, keriting gitu. Oh gitu. Iya. Jadi itu jawabannya ya untuk perbedaan Pongo pygmaeus, Abeli, dan juga Tapanuliensis. Oke, selanjutnya Mas Pandi, kita pengen tahu nih untuk ukuran orang utan Kalimantan dewasa, dia sudah siap untuk menikah atau kawin ya. Kalau bahasa dalam dunia satwa kita sebutnya kawin ya, bukan menikah ya. Itu di usia berapa sih Mas? Kalau untuk orangutan dewasa, biasanya kita bisa sebut dewasa itu bisa umur 8 sampai 9. 8 sampai 9. Iya. Kalau untuk perkawinannya mungkin sudah bisa untuk umur 9 tahun itu karena sudah dewasa kelamin. Untuk dewasa kelamin orang Iya. utan itu adalah 9 tahun. Iya. Oke. Terus pengen tahu juga untuk membedakan orang utan yang sudah dewasa dan yang masih remaja, ada nggak sih Mas perbedaannya? Ada Kalau pasti. betina dan jantan. Kalau Pasti dari ada. betina dulu coba. Dari betina kita bisa lihat itu dari pipinya. Dari pipinya? Kalau betina itu kan nggak ada kayak bantal gitu ya. Bantalan Iya, ya. bantalan. Kalau untuk yang jantan itu lebih lebar bantal pipinya. Oke, Mas Pandi tadi kan bilang ya kalau orang utan itu dewasa kelaminnya di usia 9 tahun. Iya. Kalau boleh tahu ketika dia bunting, dia itu buntingnya berapa lama sih Mas? Untuk orangutan buntingnya itu 9 bulan, sama seperti manusia, Sama seperti manusia. Sekali melahirkan dia menghasilkan 1 ekor. 1 ekor Iya. orangutan saja. Iya, betul. Oke. Selanjutnya Mas Pandi Iya. untuk pertanyaan dari Fatur Bad Boys 12. Orang utan beranak sampai berapa ekor? Tadi sudah ya dijawab Sudah, ya, cuma sudah. 1 ekor Iya. aja. Pertanyaan selanjutnya datang dari @lailin Irham. Berapa lama waktu yang dibutuhkan induk orang utan untuk melahirkan lagi setelah kelahiran sebelumnya? Gimana Mas? Kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Ketika anaknya sudah mandiri, induk akan kawin lagi.
Oh gitu, jadi nunggu anaknya mandiri dulu, baru dia bisa kawin lagi Iya. ya. Dan itu sekitar 6-7 tahun. Iya. Lumayan lama ya Mas ya? Iya. Selanjutnya ini masih dari Lailin Irham. Berapa lama anak orang utan diawasi oleh induknya sampai bisa mandiri? Jawabannya sama ya, antara 6 sampai dengan 7 tahun dia baru bisa mandiri. Seperti itu. Oke. Pertanyaan dari netizen sudah cukup kayaknya Mas. Ya. Sudah seperti itu dulu ya pertanyaan dari netizen, sudah Pepi bacain semuanya ya. Oke, yang terakhir Mas Pandi, kira-kira ada pesan nggak sih untuk pengunjung Kebun Binatang Surabaya kalau nantinya KBS buka kembali? Untuk para pengunjung, jangan memberi makan dan jangan melempar benda apapun ke dalam sangkar demi kelestarian satwa kita. Oke, terima kasih banyak ya Mas Pandi atas waktunya. Kita tos dulu, tos corona dulu. Oke, itu tadi sahabat satwa, kita sudah ngobrol bareng dengan Mas Pandi selaku kiper atau perawat satwa orang utan Kalimantan dewasa. Oke. Oke, sahabat satwa, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Pandi ya, kita harus menjaga kelestarian satwa di mana aja, terutama di Kebun Binatang Surabaya. Kenapa? Terutama nih ya, satwa orang utan Kalimantan ini statusnya sudah kritis. Artinya dia hampir punah. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang harus menjaga mereka. Oke, terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini. Dan jangan lupa nantikan video episode-episode selanjutnya di satwa-satwa yang lainnya. Kalau gitu Pepi sama Men mau pamit undur diri. Sebelumnya Pepi mau ingetin dulu ke kalian, jangan lupa untuk selalu pakai masker kalau kalian mau beraktivitas kemanapun. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu dan salam lestari. Dah.